Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waoda Ayu Ramadhani, NIM 20650010. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi Unified Modeling Language atau UML. Nah, yang pertama yaitu memvisualisasikan dan mendokumentasi hasil analisa dan desain. Di sini ada Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Yang ketiga, language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma orientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Yang kedua, meramalkan sistem. Yang ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Yang keempat, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Yang kelima, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Nah, yang keenam, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan menggunakan memori dan proses yang efisien. Yang ketujuh, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, biaya perawatan yang rendah. Nah, Unified Modeling Language yaitu UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada behavior diagram, yaitu ada state chart diagram, activity diagram, dan yang keempat ada interaction diagram, di mana ada sequence diagram dan kolaborasi diagram. Selanjutnya yang kelima ada komponen diagram, dan yang keenam ada deployment diagram. Nah, use case diagram use case yaitu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, yang kedua, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, lambang use case di sini ada aktor, ada dependency, ada generalization, ada include, ada extend, ada association, ada system, ada use case, dan collaboration, dan ada node. Nah, untuk simbolnya di sini ada 5. Selanjutnya, ini contoh use case diagram, yaitu untuk pembuatan buku rekening, di mana ada nasabah. Nasabah yaitu bisa membuka buku rekening dan simpan uang, ambil uang, dan tutup rekening. Simpan uang harus di atas 200.000. Oke. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Nah, kelas menggambarkan keadaan atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Yang ketiga, kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat seperti berikut, yaitu private, protected, dan public. Selanjutnya, kelas diagram swalayan. Ini contohnya, yaitu ada pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Bisa diperhatikan, ini contoh kelas diagram. Nah, state chart diagram yaitu di mana menggunakan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu
state chart diagram. Nah, state diagram presensi, ini contohnya yaitu mulai mahasiswa dapat presensi dan kirim data, di mana data diterima di server dan dikirim data yang terproses. Selanjutnya, daftar data yang telah diterima dan ubah status rekor terkirim. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya, activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Nah, ini activity pendaftaran pasien baru, ini contohnya. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di mana menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada contohnya petugas dan pinjam. Nah, di sini ada masukkan ID buku dan ID siswa. Selanjutnya dapat tampil, dan ini dia contohnya. Baik, collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada input, yang kedua ada submit. Nah, untuk komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Nah, ini contohnya di mana ada seminar manajemen dan student management dan student administration. Selanjutnya ada deployment diagram. Diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Nah, ini ada contohnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.